你准备走了。高友。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Unity Mortality Season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-51 atau yang ke-175. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Hanli bersama para Nation Soul lainnya telah sampai di sebuah gunung besar yang ternyata merupakan gua tersembunyi dari Changkun. Nanlong dan juga Yun menggunakan sebuah formasi untuk membuka gua tersebut. Gunung ini pun terbelah menjadi dua dan para Nation Soul pergi ke dasar dari gua tersebut. Di dalam sana mereka harus membuka sebuah formasi lagi, dan formasi inilah yang sebelumnya menyulitkan Nanlong dan juga Yun. Salah satu Nation Soul di sana hendak mencoba untuk membuka, namun dia itu harus gagal. Ketika kekacauan hendak terjadi, Hanli pun turun tangan untuk bisa membuka formasi tersebut. Meskipun sempat diremehkan oleh Wang Chan, Hanli tetap berhasil membukanya. Tidak hanya itu saja, namun dia juga memiliki hak untuk memilih harta setelah Nanlong dan juga Yun. Perjalanan kembali mereka lanjutkan, hingga masuk lebih dalam ke sebuah istana besar. Pasalnya di sana terdapat begitu banyak harta kuno. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Beberapa harta sudah dikumpulkan. Selain itu, Nanlong sudah menilai harta-harta tersebut. Jadi jika mereka tidak keberatan, dia akan membagi beberapa harta itu kepada mereka. Wang Tianfu merasa bingung mengapa Nanlong dan juga Yun tidak kunjung memilih harta karun yang diinginkan. Apakah mereka itu menginginkan harta lain dari tempat ini? Situasi mulai tidak tenang karena Wang Tianfu mencoba untuk melanggar perjanjian. Nanlong tentu saja kesal dengan perkataannya. Wang Tianfu tidaklah memiliki maksud lain, tapi karena mereka tidak kunjung membuat pilihan, maka itu tidak menguntungkan bagi mereka. Namun bagi Nanlong tidak ada harta yang dia inginkan di sini, jadi ia tidak ingin menggunakan hak memilihnya dulu. Nanlong juga bertanya kepada Hanli apakah dia ingin menggunakan haknya. Hanli hanya setuju dengan yang Nanlong katakan, dan begini maka harta yang sudah dikumpulkan akan dibagi secara merata. Untuk Wang Chan dan Yan Ruyan akan dihitung menjadi satu porsi harta. Setelah kesepakatan itu, mereka akan naik ke lantai kedua. Terlihat kalau Wang Tianfu masihlah belum puas dengan keputusan Nanlong. Sedangkan Hanli sendiri mendapatkan harta tabung bambu. Walaupun itu harta karun kuno, tapi dia tidaklah tahu akan seberapa kuat harta tersebut. Berdasarkan apa yang telah terjadi, kemungkinan sesuatu di lantai kedua akan menjadi pusat perhatian. 二位若是现在不选一番，在下把这些宝物便给诸位，不知有何神通。 Pada akhirnya mereka pun telah sampai di lantai kedua. Tapi ada hal aneh di sini karena sepertinya mengandung mekanisme ataupun kabut beracun. Mereka harus lebih berhati-hati. Namun sampai sejauh ini tidak ada hal aneh yang terjadi. Itu hanyalah kabut biasa. Sedangkan Hanli agak bingung karena tidak ada angin di sini. Lantas bagaimana bisa kabut itu menghilang secara perlahan-lahan? Perjalanan teruslah dilakukan hingga mereka berhenti karena melihat sesuatu yang salah. Karena ternyata tempat ini adalah lokasi penyembahan Dewa Iblis. Mereka bisa melihat dengan jelas patung Dewa Iblis yang dipanggil sebagai Cinian. Hanli merasa itu sama persis dengan gambar pada plat jarum Brahma yang dulu sempat dirinya dapatkan. Berhubung Changkun merupakan sosok yang pernah mendominasi dunia, apakah dia itu memiliki hubungan dengan Dewa ras Iblis kuno? Para Nation Soul tidaklah takut dan tetap memutuskan untuk mendekati patung Dewa Iblis. Di sana terdapat sebuah tulisan yang mungkin adalah aksara ras iblis. Tiba-tiba saja tempat ini pun mulai bercahaya dan diikuti juga dengan munculnya sebuah ruang rahasia yang berada tak jauh dari hadapan patung Dewa Iblis. Di sana terdapat 3 kotak harta yang seketika saja membuat Nanlong dan juga Yun senang. Tidak ingin berlama-lama, para Nation Soul bergegas mendekati harta tersebut. Berbeda hal dengan Hanli yang tertarik dengan tulisan dari ras iblis kuno. Ia tahu kalau ini bukanlah tulisan biasa, karena tidak mungkin ditulis begitu saja. Di sisi depan, Wang Tianfu mulai menghentikan tindakan Yun dan Nanlong. Perselisihan pun telah terjadi di mana Hanli ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Wang Tianfu mulai menjelaskan rencana liciknya.
Dia yakin kalau para tetua lainnya pasti tidak ingin memberikan hak memilih kepada Nanlong dan juga Yun, karena itu sama sekali tidaklah adil. Yun berencana untuk membuka harta ini dulu karena jika tidak berguna maka tidak akan dia pilih. Tapi Wang Tianfu mengingatkan janji mereka, di mana Yun dan Nanlong dipersilakan untuk memilih 2 harta terlebih dahulu, sedangkan sisanya dapat dibagi secara rata. Tapi di sini hanya ada 3 harta saja. Lantas apakah itu cukup untuk dibagi rata? Situasi pun mulai memanas. Han Li sudah menduga kalau Wang Tianfu pasti akan melakukan hal ini. Yun mencoba untuk melakukan sesuatu namun segera ditahan oleh Nanlong. Dia mempersilahkan Wang Tianfu untuk berbicara dengan jelas, atau apakah dia itu ingin mengingkari janji di antara mereka. Wang Tianfu tidak berniat melakukan hal tersebut. Hanya saja harta ini terlalu sedikit untuk dibagi secara rata. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu kalau di dalam kotak tersebut bisa saja menyimpan teknik-teknik hebat yang dimiliki oleh Chang Kun, ataupun pil-pil yang bisa membantu mereka memperpanjang umur. Dan bisa saja di dalam sana terdapat sebuah rahasia untuk keluar dari lembah iblis jatuh tanpa terluka sedikit pun. Jadi apapun yang ada di sana pasti memiliki sebuah rahasia besar. Wang Tianfu meminta mereka untuk memutuskan apakah akan memilih harta itu atau menolaknya. Karena jika mereka buka terlebih dahulu, itu terlalu berlebihan. Yun pun kesal karena bagaimanapun perjanjian sudah dibuat. Jadi tidak ada hubungannya dengan mereka jika harta di sini kurang. Para tetua akan menghormati perjanjian, tapi mereka melarang Nanlong dan juga Yun untuk membuka harta tersebut terlebih dahulu. Karena jika harta itu kurang bagus, maka mereka pasti akan kembali membaginya dengan rata. Nanlong menghentikan keributan itu yang membuat para tetua menjadi agak panik. Nanlong setuju dengan apa yang sebelumnya Wang Tianfu katakan. Tapi jika ada yang berani mengingkari janji, maka dia mempersilakan mereka untuk maju dan menghadapi dirinya. Apakah Nenek Tai juga memiliki keinginan yang sama seperti mereka untuk mengkhianatinya? Salah satu tetua mulai memberikan dukungan kepada Wang Tianfu karena perkataannya tidaklah salah. Selain itu, dia takut Nanlong akan pergi terlebih dahulu meninggalkan mereka. Kini para tetua mulai memberikan dukungan kepada Wang Tianfu. Nanlong akhirnya sadar kalau sepertinya mereka memang sudah merencanakan ini sejak awal. Sepertinya kesepakatan telah terjalin di sepanjang perjalanan. Wang Tianfu hanya menjelaskan kalau mereka harus lebih berhati-hati dalam melakukan perjalanan. Terlebih lagi kepada 2 orang Nation Soul di tahap menengah. Jadi sebelum berangkat mereka sudah menjalin kerjasama demi perlindungan diri dan tindakan pencegahan jika sesuatu tidak sesuai dengan rencana. Dan sekarang ini merupakan situasi yang sudah mereka tunggu-tunggu. Nanlong menanyakan pendapat dari Han Li apakah dia setuju dengan Wang Tianfu. Han Li sadar betul kalau pertarungan yang tidak seimbang akan terjadi karena 5 Nation Soul akan berhadapan dengan 2 Nation Soul. Namun Han Li tidaklah dapat memilih karena apapun yang Nanlong dan Wang Tianfu pilih, dirinya tidaklah keberatan. Yun memintanya untuk tidak berdiam diri saja. Ia pun mengeluarkan harta, tapi bukan untuk menyerang Wang Tianfu, melainkan menyerang Nanlong. Yang mana hal itu tentu saja mengejutkan Han Li. Pasalnya Yun telah melakukan pengkhianatan kepada Nanlong. Untung saja Nanlong itu mengenakan sebuah harta kuat yang bisa melindungi tubuhnya. Kini situasi benar-benar tidaklah menguntungkan bagi Nanlong. Pasalnya dia harus berhadapan dengan para Nation Soul seorang diri. Tapi Denny tidaklah takut. Dia akhirnya mulai paham kalau Yun sepertinya sudah sejak awal menjalin rencana dengan Wang Tianfu. Dengan kata lain, Yunlah yang menjadi dalang utama dari semua ini. Han Li mulai berhati-hati dalam mengambil langkah. Yun menyarankan mereka untuk tidak membiarkan Nanlong keluar hidup-hidup. Tapi mereka juga harus berhati-hati kepadanya karena dia bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Terlebih lagi, Nanlong merupakan satu-satunya keturunan dari Chang Kun. Mendengar hal itu tentu saja membuat Han Li terkejut. Rencana untuk menghabisi Nanlong akan dilakukan karena dan begitulah harta miliknya akan dibagi secara rata. Wang Tianfu mengajak Han Li untuk bergabung bersama mereka. Karena dan begitulah dia juga akan mendapatkan bagian harta.
Nini Tai terlihat sudah mengeluarkan hartanya untuk bisa mengepung Nanlong dan juga Han Li. Sedangkan Han Li tahu betul kalau bekerjasama dengan orang-orang licik itu bukanlah pilihan yang bagus. Nanlong merasa Sata marah karena bagaimanapun dia dengan Yun telah menjadi teman selama 100 tahun. Tapi dia itu malah menjadi dalang utama untuk mengkhianati dirinya. Nanlong mengajak Han Li untuk bekerjasama karena dan begitulah mereka memiliki peluang untuk hidup. Ia menyarankannya untuk tidak percaya kepada orang-orang licik ini. Nanlong teruslah berbicara yang mana Yun tahu betul kalau saat ini dia tengah menahan lukanya, jadi mereka tidaklah perlu takut kepadanya. Wang Tianfu meminta tetua ini untuk menahan Han Li, sedangkan mereka akan menahan Nanlong. Han Li tahu betul di antara Nation Soul di sini tetua inilah yang terlemah, jadi dia akan hadapi. Namun tiba-tiba saja Nanlong memberikan salah satu kotak kepada Han Li. Karena bagaimanapun terdapat sebuah rahasia dari lembah iblis jatuh. Andai saja Han Li bisa keluar, maka itu merupakan keberuntungan yang besar untuknya. Han Li terpukau kepada Nanlong karena di tengah kondisi seperti ini, ia tetap mempedulikan dirinya. 神俱灭的下场，韩道友够仗义，此人实力多半是这几或者出去，也算是道堂皇。此人道之。 Wang Tianfu meminta Wang Chan dan Yan Huyan untuk mengatasi Han Li, di mana ini tentu saja sudah dinantikan oleh Wang Chan. Meskipun Han Li telah terkepung, namun dia tetaplah tenang, karena orang-orang itu masihlah sangat takut kepada Nanlong. Hingga kini tidak ada yang berani menyerangnya. Berbagai harta sudah dikeluarkan oleh para Nation Soul tua ini, yang mana mereka mulai bekerjasama untuk bisa melakukan penyerangan kepada Nanlong. Tapi Nanlong tidaklah takut dan mempersilahkan mereka untuk menyerang dirinya, karena siapapun yang duluan menyerangnya akan mati bersamanya. Wang Tianfu tahu dia hanya berpura-pura kuat saja. Jika terus seperti ini, maka mereka akan sedih ketika menghabisinya. Merasa ini adalah waktunya, Han Li pun mengeluarkan harta gunungnya dan berencana untuk pergi dari tempat itu. Apa yang dilakukan oleh Han Li tentu saja telah mengejutkan mereka semua. Nanlong juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa melarikan diri. Sedangkan tetua yang menganggap remeh Han Li pun mulai mengajaknya untuk bertarung, karena sejak awal ia sudah tidaklah menyukainya. Namun itu merupakan kesalahan yang besar. Han Li dengan sayap petir dan gunturnya bisa dengan mudah menghancurkan pertahanannya. Bahkan dia menggunakan serangan api beku untuk dapat menghabisinya. Alhasil tetua ini pun tidak dapat berbuat apa-apa selain meninggoy. Selain itu Han Li juga berhasil mengambil hartanya. Tidak hanya itu saja, Han Li juga memotong tubuh Wang Chan, namun dia belumlah menghabisinya. Karena kedepannya Han Li akan menghabisinya. 圣殿，你月准备走了。都有。不好！ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.